Halo, selamat siang Ibu Santi dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Ranis Kroman. Dan selamat bergabung di podcast saya. Kali ini saya akan membahas sesuai topik tentang terkena dampaknya COVID-19 terhadap industri pariwisata dan hospitality yang ada di Indonesia. Ya, langsung saja masuk dalam pembahasan. Dampak daripada virus corona atau COVID-19 yang munculnya sejak akhir tahun 2019 yang lalu tidak hanya pada kesehatan saja, namun perekonomian di berbagai negara-negara juga turut terkena imbasnya COVID-19, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI juga turut merasakan hal yang sama. Di Indonesia sendiri, berbagai macam kasus perekonomian yang relatif menurun dan memperlambat pertumbuhan perekonomian akibat daripada COVID-19 tersebut. Sebab kreativitas perekonomian yang sudah terkena imbas yaitu mulai dari perdagangan keseharian, perdagangan berbasis online, perusahaan-perusahaan umum, serta beraktivitas belajar atau pendidikan dan hingga bidang-bidang lain secara umum. Dan salah satu di antaranya adalah industri bidang pariwisata yang turut merasakan hal yang sama dan terkena dampak yang buruk lebih khusus di Indonesia. Meskipun Cina sudah mengupayakan berbagai usaha untuk mencegah penyebaran virus corona dari Wuhan, namun kasus demi kasus ditemukan di berbagai macam negara lain. Hal ini menyebabkan orang-orang semakin takut untuk bepergian atau perjalanan pariwisata yang sesuai para peminat yang dituju itu. Hal-hal ini juga membuat para pelayanan penerbangan juga jadi sepi dan negara-negara lain nampaknya diisolasi diri di negaranya sendiri untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Akibat daripada pandemi COVID-19 membuat sebanyak 50 juta orang dicatat sektor pariwisata kehilangan pekerjaan. Tercatat juga ribuan penerbangan internasional juga telah dibatalkan dan beberapa perusahaan asuransi menolak nasabah baru untuk asuransi perjalanan wisata. Sektor pariwisata sejauh ini diprediksi mengalami penyusutan hingga 25% pada awal tahun 2020 ini. Reaksi berantai atau efek domino terjadi pada sektor penunjang wisata seperti hotel, restoran, maskapai penerbangan, hingga pengusaha lainnya. Okupansi hotel mengalami penurunan hingga 50% sejak awal tahun lalu. Hal ini memberikan dampak besar bagi bisnis perhotelan di Indonesia dan diprediksi akan banyak perusahaan yang gulung tikar mengingat masuknya bulan puasa dan lebaran. Sejak awal munculnya wabah COVID-19 atau yang disebut dengan coronavirus disease-19, hingga saat ini industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang terkena dampak besar. Sebagian besar perusahaan yang bergerak di bidang baik akomodasi maupun transportasi seakan-akan melompat memberikan potongan harga. Bahkan tidak sedikit juga yang harus tutup sementara waktu agar tetap bisa bertahan. Dikutip dari Smart Travel Love, selain isu kesehatan yang menjadi fokus utama untuk beberapa bulan ke depan, perusahaan travel sebaiknya juga memikirkan dan poin penting demi keberlangsungan bisnis di masa depan nanti. Yang pertama, bagaimana bisnis tetap berjalan dengan relevan. Yang kedua, bagaimana konsumen kembali merasa aman dan percaya. Dampak daripada corona juga 50 juta orang tenaga kerja atau karyawan-karyawan tersebut nganggur. Hal ini akibat daripada pandemi COVID-19, sebab corona merupakan berpotensi untuk
melenyapkan triliunan rupiah dari sektor pariwisata lebih khusus di Indonesia. Sebab di negara Indonesia sendiri melarang untuk wisatawan mancanegara atau wisatawan internasional dengan tujuan untuk menjaga dan mengisolasi penyebaran wabah COVID-19 ini di sektor bidang pariwisata. Wisata mancanegara masih sulit untuk menembus angka kunjungan yang diinginkan para pengusaha berusaha industri pariwisata. Dan kunjungan pariwisata di tahun ini diprediksi maksimal hanya 60% yang dari angka 6,3 juta yang berhasil dicapai sejak tahun 2019 yang lalu. Sedangkan tahun depan ini bisa jadi hanya tercapai sekitar 40% saja. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan sosial dan physical distancing selama pandemi COVID-19. Dan kondisi ini sontak memunculkan kekhawatiran akan kolapsnya sejumlah pengusaha pariwisata yang ada di Indonesia. Lalu beranalisis mengatakan promosi berbentuk diskon harga setelah masa pandemi corona bisa dengan mudahnya membuat jumlah turis kembali merangkak naik. Namun berikut ini ada beberapa hal yang akan terjadi mungkin ke depan terjadi pada industri pariwisata dunia setelah pandemi COVID virus corona. Yang pertama, tarif kapal pesiar bakal lebih murah, namun belum tentu mendatangkan peminat. Karena kasus dari pandemi COVID tersebut, wisata kapal pesiar paling berdampak selama dan sesudah. Selama ini dikadang-kadang sebagai sumber kontribusi devisa terbesar kedua di Indonesia, namun pandemi corona mengubah semuanya itu. Sejak adanya instruksi menjaga jarak sosial dan gaung beraktivitas di rumah saja. Kelesuan itu sudah dirasakan sebelumnya. Indonesia mengumumkan ada pasien positif corona pada awal Maret tahun 2020. Sejumlah stimulus yang disiapkan pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata tak mampu membendung dampak negatif COVID-19. Dan atraksi wisata banyak yang ditutup, yang berarti tak ada pemasukan bagi mereka, serta okupansi mayoritas hotel juga turun drastis dan berarti tak ada pendapatan dan lain sebagainya. Lalu dampak COVID-19 atau virus corona terhadap industri pariwisata di Indonesia. Memang tahun 2019, tahun Nagreg yang lalu, ini adalah memang tahun yang sangat berat bagi para penjual industri pariwisata di dunia, termasuk berwisata yang ada di Indonesia. Tahun ini memang tahun di mana sebuah virus bernama COVID-19 atau coronavirus disease 19 menyerang hampir seluruh isi bumi tanpa terkecuali. Virus COVID-19 ini tidak hanya menyerang manusia tetapi juga menyerang perekonomian di dunia dengan segala permasalahan yang ditimbul akibat efek perantai yang diakibatkannya. Di Indonesia sendiri, pariwisata Indonesia, virus ini mulai memberikan dampak pada awal tahun 2020, yang mana banyak wisatawan membatalkan rencana perjalanan, terutama wisatawan mancanegara yang berasal dari negara Cina juga, di mana negara ini adalah memang negara munculnya kasus virus COVID-19 ini pertama kali terjadi. Bagi pelaku pariwisata, hal ini adalah pukulan yang sangat telak yang mengakibatkan harus merumahkan hampir 90% karyawan yang sangat menguntungkan hidupnya kepada pekerjaannya itu tersebut. Tetapi juga harus realistis dengan keadaan yang terjadi karena sudah merasakan dampak virus ini dari Januari akhir tahun.
Ini yang mana sejak saat itu berusaha bertahan dengan keadaan yang ada dan berharap beberapa corona atau penyebaran yang tidak menyerang pariwisata di Indonesia sepenuhnya. Dan pada suatu titik di akhir bulan Maret 2020 sudah tidak sanggup menahan kerugian sebesar itu, sehingga memutuskan merumahkan 90% karyawan. Hal ini adalah keputusan sangat sulit dari sisi kemanusiaan, tetapi harus realistis dengan kondisi yang terjadi di mana sudah merasakan dampak awal virus ini dari awal tahun. Sekarang ini hanya berharap perekonomian di Indonesia, terutama perekonomian pariwisata di Indonesia segera pulih dan berjalan normal kembali. Meskipun tidak yakin normalisasi keadaan ini akan berjalan dengan baik, secepat dan singkat. Tetapi pelaku pariwisata di Indonesia harus optimis keadaan seperti ini segera cepat berakhir, karena hampir 50 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor ekonomi pariwisata. Kenapa 50 juta penduduk? Ya, karena efek berantai ini mengakibatkan banyak sektor lumpuh seperti biro perjalanan wisata. Biro perjalanan wisata adalah salah satu sektor yang terdampak langsung akibat virus corona ini, yang mana banyak pembatalan rencana perjalanan wisata yang sudah diagendakan jauh hari sebelumnya akhirnya dibatalkan karena adanya virus ini. Di persentase membatalkan yang diakibatkan virus ini hampir menyentuh angka 100%, yang mengakibatkan banyak biro perjalanan wisata juga seakan-akan mati sepenuhnya dalam hal ini perekonomian dan terpaksa merumahkan keseluruhan karyawan, karena masih banyak beban juga yang harus ditanggung dari pembatalan perencanaan perjalanan yang diakibatkan, dan juga masih banyak faktor finansial lain yang ditimbulkan akibat COVID-19. Seterusnya ada yang namanya hotel wisata. Hotel adalah memang hotel menjadi sektor yang paling parah juga dihantam oleh pandemi virus COVID-19 ini, yang mana banyak hotel yang mengandalkan pendapatan dari kerjasama dengan biro perjalanan wisata. Dengan tidak adanya dukungan daripada biro perjalanan wisata, hotel seakan-akan lumpuh dari aktivitas pemesanan yang memberi sumbangan pendapatan hotel sebesar 60% itu. Sekarang ini banyak hotel yang sudah merumahkan hampir 99% karyawan tanpa gaji dan menutup operasional hotel sepenuhnya untuk memotong kerugian yang lebih banyak lagi akibat tidak adanya pemasukan dan tingkat okupansi hotel yang rendah dan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Bahkan di kota-kota besar yang tingkat pendapatannya hanya mengandalkan sektor pariwisata, banyak isu yang berkembang, banyak hotel yang dijual. Sekarang ini bagi pemilik hotel atau investor hotel hanya berharap perekonomian di dunia dapat segera pulih dengan cepat. Seterusnya ada namanya rumah makan atau restoran. Restoran juga terkena imbas daripada pandemi COVID-19. Ini yang mana banyak restoran yang terpaksa menutup operasional karena tidak adanya pembelian yang berkunjung akibat tutupnya tempat-tempat wisata di daerah-daerah masing-masing. Dengan tidak adanya dukungan daripada biro perjalanan dan tempat wisata, banyak restoran yang berpikiran realistis untuk menutup restoran miliknya sendiri. Sebagai contoh, banyak restoran wisata di Bali, yaitu tepatnya di kawasan Pantai Jimbaran, Pantai Gedongoan, menutup restoran milik mereka karena tidak adanya wisatawan yang berkunjung ke Bali.
baik itu wisatawan lokal dan mancanegara. Ini sebenarnya pilihan yang sangat realistis karena dengan tutupnya tempat wisata di Bali berarti juga tidak akan adanya wisatawan yang akan datang berkunjung baik itu lokal maupun mancanegara. Tidak hanya di Bali, di kota wisata seperti Malang, Yogyakarta juga banyak restoran melakukan hal serupa sehingga pemilik restoran juga merumahkan semua karyawannya. Selanjutnya ada namanya pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh juga terkena dampak langsung virus corona ini karena dengan ditutupnya tempat wisata di daerah-daerah mengakibatkan tidak adanya wisatawan yang datang sehingga mengakibatkan pusat oleh-oleh juga banyak yang tutup dan merumahkan karyawannya. Seperti contoh di Bali yaitu Krishna pusat oleh-oleh khas Bali yang terpaksa menutup semua outlet itu. Sepertinya milik dan merumahan hampir 80% karyawan. Hal ini terjadi karena tidak adanya wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung di Bali. Sedangkan hampir 70% customer Krishna pembatasan perjalanan dalam bentuk apapun. Pusat oleh-oleh juga memegang peranan bagi yang mensuplai barang yang dijual oleh pusat oleh-oleh tersebut. Karena itu dengan tutupnya pusat oleh-oleh juga merasakan dampaknya dan menjadi faktor kerugian yang sangat beruntun bagi pihak dan beberapa vendor yang bekerja sama dengan pusat oleh-oleh. Selanjutnya ada namanya rental mobil. Rental mobil ini juga menjadi pihak yang juga sangat terpukul karena kejadian ini sudah banyak pihak menyewa mobil dan biro perjalanan wisata yang membatalkan semua agenda perjalanan presentasi membatalkan sampai saat ini Juni 2020 sudah mencapai 100%. Hal ini tidak bisa dihindari karena banyak masyarakat juga yang takut akan penularan virus ini. Berkaca dari kejadian yang sedang terjadi, banyak pengusaha rental mobil dan biro perjalanan wisata yang sedang kesusahan untuk membayar cicilan kendaraan tersebut yang masih tetapi jalan sampai saat ini. Meskipun kemarin sempat Bapak Presiden memberikan angin segar dengan program relaksasi kredit yang menurutnya tidak mungkin terjadi. Yang selanjutnya adalah ada namanya yang karyawan di dunia pariwisata. Ya, yang terakhir dari pembahasan adalah karyawan yang berhubungan langsung dengan dunia pariwisata. Sepertinya karyawan travel agent, karyawan hotel, karyawan restoran, dan karyawan pusat oleh-oleh, karyawan rental mobil, seperti tour leader atau tour guide, yang semuanya menggantungkan hidupnya kepada usaha-usaha yang berhubungan langsung dengan industri pariwisata. Sekarang sudah beberapa juta karyawan pariwisata yang sudah dirumahkan. Menurut data yang beroleh dari sumber valid yang tidak bisa disebutkan namanya, angka karyawan yang sudah dirumahkan dari sektor pariwisata sebesar 20 juta jiwa. Sungguh angka yang sangat miris ketika hal ini kurang diperhatikan oleh pemerintah, dan hal ini mungkin di luar prediksi dari Kementerian Tenaga Kerja. Sekarang hanya bisa berharap keadaan ekonomi industri pariwisata segera pulih dan segera membaik dan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Akhir dari pelaku pariwisata di Indonesia, pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada pelaku pariwisata di Indonesia yang sekarang ini sedang dalam keadaan mati suri.
industri pariwisata adalah penyumbangan devisa terbesar kedua di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harap akan tetap menjadi penyumbangan devisa terbesar sampai kapanpun. Semoga para pelaku pariwisata dapat menghadapi musuh yang melanda seluruh dunia ini. Salam pariwisata Indonesia. Mungkin kurang lebih dari penjelasan saya sampai di sini, dan terima kasih untuk waktu. Mohon dimaafkan saya jika ada pengucapan kata-kata yang salah dalam penjelasan ini. Terima kasih untuk waktu.